Malam ini, matikan lampumu, pasang headsetmu, dan dengarkan kisah yang akan mengusik rasa tenangmu. Karena di balik tawa anak kecil, bisa jadi ada makhluk yang sedang mengintai harta yang kau sembunyikan. Namanya tuyul. Dulu, di masa ketika dunia belum tersentuh listrik dan teknologi, masyarakat percaya bahwa ada roh anak kecil yang tidak sempat lahir ke dunia. Roh itu tidak tenang, ia menangis, merintih, dan jika dipanggil lewat ritual tertentu, bisa menjadi pelayan setia dari rahim yang tak sempat melahirkan. Dari tanah kubur yang belum sempat mendingin, lahirlah sosok mungil berkulit pucat, berkepala botak, dan bermata merah menyala. Orang memanggilnya tuyul. Ia bukan anak biasa. Ia adalah perantara antara dunia gaib dan manusia tamak. Konon, para dukun memanggil roh anak kecil itu lewat medium tanah kuburan bayi, boneka bayi dari tanah liat, atau segumpal rambut dari mayat yang masih hangat. Diiringi mantra-mantra kuno dan sesajen berupa darah ayam hitam, tuyul dipanggil dari alam lain dan ditawarkan untuk menjadi pelayan. Bayangkan, seorang anak kecil tanpa suara berjalan di tengah malam. Kulitnya keabu-abuan, matanya merah, tubuhnya telanjang, tapi ia bisa menembus pintu, naik ke loteng, bahkan masuk ke brankas tanpa menyentuh apapun. Tuyul hanya mencuri sebagian, bukan seluruh harta. Hari ini kamu simpan 2 juta rupiah. Esok hanya tersisa 1.800.000. Lalu kamu mulai curiga. Tapi tak ada jejak maling, tidak ada kerusakan, hanya sepasang jejak kaki kecil di atas meja. Kemampuan tuyul lumayan menakutkan. Ia bisa merayap di dinding seperti cicak, menyusup lewat celah jendela sekecil lubang kunci. Tak ada kamera CCTV yang bisa merekam kehadirannya. Bahkan anjing penjaga pun hanya menggonggong ke arah kosong, takut tanpa alasan. Untuk memelihara tuyul, tak cukup hanya niat. Dibutuhkan perjanjian berdarah. Pemiliknya biasa disebut majikan. Sang dukun akan memanggil makhluk itu dan menjadikanmu tuannya. Tapi setiap malam, kamu harus memberinya sesajen, mainan, permen, bahkan tetes darahmu sendiri. Ada yang memelihara tuyul di dalam kendi kecil, berisi minyak zaitun, dimandikan setiap Jumat Kliwon, dan disimpan dalam lemari khusus yang terkunci rapat. Mereka yang menjadi majikan tuyul biasanya terlihat kaya mendadak, namun hidupnya dilingkupi aura gelap dan tatapan kosong. Tahun 2019, Bali, seorang pedagang kehilangan uang tunai 1,4 juta rupiah dari mobilnya. Tidak ada bekas pencurian, tapi saat memeriksa kaca mobil, ia melihat tapak kecil, seperti tapak anak balita. Tapi ia tidak punya anak, dan mobil itu terkunci. Warga sekitar hanya berkata pelan, mungkin itu tuyul. Polisi tidak menemukan bukti pencurian, tapi 1 malam kemudian, uang kembali hilang. Lebih sedikit, seolah tuyul itu sedang bermain, mengambil sedikit demi sedikit, sampai si pemilik mobil akhirnya memasang cermin di dalam mobil, dan kehilangan itu berhenti. Tapi malam itu, ia mendengar suara tawa dari jok belakang. Di Malaysia, seorang nelayan mengaku menemukan botol kecil yang mengambang. Di dalamnya, ada sosok seperti bayi, berwarna merah, bergerak, menatap. Orang-orang menyebutnya toyol. Botol itu kini disimpan dalam museum, tak pernah dibuka lagi. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara rintihan dari botol. Ada pula yang merasa diganggu di malam hari setelah melihatnya. Bahkan seorang penjaga museum jatuh sakit tanpa sebab setelah bertugas di dekat botol tersebut. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada kampung yang disebut Kampung Duit Gaib. Orang luar yang berjualan di sana sering kehilangan uang, tapi tidak semua warga mengalami hal yang sama. Seorang pedagang nasi uduk menceritakan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyembunyikan uang hasil dagangnya di dalam kaleng berisi besi tua dan cermin kecil. Jika tidak, besok paginya pasti hilang separuh. Ia percaya ada keluarga di kampung itu yang memelihara tuyul. Orang-orang hanya berbisik, tidak berani menuduh, karena katanya, kalau kamu menyebut nama tuyul terlalu sering, dia bisa datang. Namun di balik cerita seram tentang tuyul, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Tuyul bukan makhluk jahat sejak awal. Ia adalah roh polos yang terperangkap antara dunia kematian dan kehidupan. Yang menjadikannya pencuri adalah manusia itu sendiri. Orang-orang serakah memanggilnya, memaksanya mencuri, memberinya sesajen agar ia tetap tunduk. Tuyul adalah korban dari keserakahan, dari ambisi, dari nafsu manusia. Dalam banyak cerita mistis, tuyul menangis sebelum disuruh mencuri. Ia sering merasa bingung. Dalam beberapa kasus, ia justru kembali ke tempat asalnya ketika sang majikan lupa memberinya hiburan seperti boneka atau mainan. Mungkin, jika dunia tidak dipenuhi oleh manusia serakah, makhluk seperti tuyul tidak akan pernah muncul.
Tuyul bukan tak terkalahkan, ada benda-benda yang bisa menolaknya. Bawang putih, jarum, cermin, bahkan logam tertentu. Tuyul takut pada bayangannya sendiri. Makanya di kampung-kampung, orang menyimpan uang bersama benda tajam atau logam. Sebagai tameng, karena kalau tidak, tuyul akan datang dan mencuri dengan senyum polosnya. Beberapa dukun menyarankan mantra khusus, digabungkan dengan lilin hitam, air bunga 7 rupa, dan kain mori putih untuk mengusirnya. Tapi perlu diingat, mengusir tuyul tidak semudah menyingkirkan semut. Ia adalah makhluk yang terikat perjanjian. Jika tuannya masih hidup, ia akan kembali. Selalu. Ada sebuah cerita menyeramkan tentang seorang lelaki kaya yang tiba-tiba jatuh miskin, rumahnya terbakar, dan ia ditemukan dalam kondisi terbakar di kamarnya. Tapi anehnya, tubuhnya hangus, namun tangan kirinya tetap utuh. Di tangannya, ada bekas gigitan kecil, seperti gigitan anak-anak. Orang berkata, tuyulnya menuntut. Ia berhenti memberi sesajen. Maka tuyul pun mengambil yang paling berharga. Tuyul bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah simbol kerakusan. Ketika manusia ingin kaya dengan cara instan, maka ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, harga itu adalah jiwamu sendiri. Apakah kamu pernah kehilangan uang tanpa alasan? Apakah kamu pernah mencium bau anyir di tengah malam? Atau melihat bayangan kecil melompat di sudut ruangan? Mungkin. Hanya mungkin, dia sedang mengawasimu sekarang. Jika kamu suka cerita ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena masih banyak kisah gaib yang akan kami buka hanya di Mystery Note. Sampai jumpa, dan hati-hati, jangan sampai dompetmu kosong tanpa sebab.